Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budianti dengan NIM 194844016 dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal mengenai kulit. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kulit normal. Jadi, kulit dikatakan normal apabila memiliki kandungan minyak dan air yang seimbang. Seperti tidak terlalu kering, juga tidak terlalu berminyak. Kulit yang normal ditandai dengan ciri-ciri tidak terlalu kusam, jarang memiliki masalah, serta pori-pori yang tidak besar. Kemudian untuk penjelasan yang kedua mengenai fungsi kulit. Jadi kulit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi proteksi, fungsi termogulasi, fungsi ekskresi, produksi vitamin D, fungsi sensori, dan fungsi absorpsi. Untuk yang pertama adalah fungsi proteksi, yaitu melindungi otot, pembuluh darah, sel saraf, ligamen, serta organ yang ada di dalam tubuh. Kulit juga berperan untuk melindungi tubuh dari kuman yang berbahaya. Kemudian untuk selanjutnya adalah fungsi termogulasi atau mengendalikan suhu tubuh. Di sini kulit mempunyai beberapa cara untuk menaikkan dan menurunkan suhu. Melakukan dengan cara rambut merunduk, pelebaran pembuluh darah, dan diproduksinya keringat dan keluar melalui lubang yang disebut pori-pori ketika kelenjar keringat mengering. Dengan rambut-rambut berdiri, pembuluh darah menyempit, menggigil, serta kelenjar keringat mengeluarkan hanya sedikit keringat. Kemudian untuk fungsi kulit yang selanjutnya adalah fungsi ekskresi, yaitu kulit mengeluarkan sisa metabolisme seperti natrium klorida, asam ureat, amonia, urea, dan sedikit lemak. Kemudian produk kelenjar dan keringat pada pH 5-6,5. Untuk fungsi yang selanjutnya adalah produksi vitamin D. Di sini kulit menghasilkan vitamin D yang berasal dari 7-dehidrokolesterol dengan bantuan ultraviolet. Vitamin D bekerjasama dengan kalium dan fosfor untuk perombakan dan pemeliharaan tulang. Fungsi kulit selanjutnya adalah fungsi sensori, yaitu fungsi kulit sebagai indera peraba pada suhu dingin atau panas, terhadap getaran, sentuhan, tekanan, maupun rasa nyeri. Kulit juga berfungsi sebagai indera perasa. Fungsi kulit selanjutnya adalah fungsi absorpsi. Kulit merupakan membran fosfolipid karena memiliki bagian-bagian yang suka lemak. Mekanisme absorpsi terjadi secara fisik melalui celah anatomis dan secara kimiawi, yaitu proses difusi dan osmosis hipotonik atau hipertonik. Untuk penjelasan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hiperpigmentasi kulit. Jadi, hiperpigmentasi kulit terjadi ketika tubuh memproduksi zat melanin dalam jumlah yang banyak atau berlebihan, di mana zat melanin ini berfungsi sebagai pigmen untuk memberi warna pada kulit tubuh. Bercak hitam yang timbul biasanya berada di bagian tubuh tertentu atau mungkin bisa berada di seluruh bagian tubuh. Hiperpigmentasi sendiri bisa dicegah dengan beberapa mekanisme pencegahan. Di antaranya adalah menghilangkan faktor penyebab hiperpigmentasi itu sendiri, seperti penggunaan pil kontrasepsi, penggunaan obat sitostatika, dan penggunaan kosmetika yang mengandung parfum dan berwarna. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah pencegahan terhadap timbulnya atau bertambahnya berat melasma dengan cara menghindari matahari. Anda bisa melakukan dengan cara jika keluar rumah menggunakan payung, topi, atau menggunakan tabir surya. Kemudian ada beberapa obat alam yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan hiperpigmentasi. Di antaranya adalah alpukat, bubuk cendana, cuka apel, dan lidah buaya. Selanjutnya kita berpindah dari hal-hal tentang kulit, berpindah ke jerawat. Untuk yang pertama adalah proses terjadinya jerawat. Jadi jerawat terjadi dimulai dari timbulnya mikrokomedo akibat dari timbunan sel kulit mati atau sebum. Jika sebum dan kapasitas saluran tidak seimbang, maka terjadi penyumbatan. Kemudian mengakibatkan
munculnya komedo akibat dari sumbatan yang semakin membesar. Jadi, pori-pori yang tersumbat merupakan nutrisi bagi bakteri P. acnes. Kemudian, proses selanjutnya adalah munculnya papul atau pustul yang diikuti dengan koloni bakteri P. acnes. Jadi, bakteri P. acnes mencerna trigliserida pada sebum yang kemudian menghasilkan asam lemak bebas yang menyebabkan peradangan. Nah, pada proses terakhir, nodul timbul setelah folikel pecah dan radang semakin parah. Nah, pada kondisi ini, risiko scarring menjadi meningkat. Kemudian untuk mekanisme pencegahan jerawat, ada 3 cara dengan preventif, secara topikal, dan secara sistemik. Untuk yang preventif diantaranya adalah diet rendah lemak dan karbohidrat, hidup teratur, istirahat yang cukup, dan olahraga. Kemudian melakukan pembersihan wajah dari kuman dan kotoran secara baik dan benar, melakukan perawatan kulit, hindari pemakaian kosmetika yang berlebihan, dan menghindari faktor lingkungan yang menyebabkan jerawat seperti debu dan lain-lain. Kemudian untuk pengobatan topikal, pada prinsipnya untuk mencegah pertumbuhan komedo, menekan radang, dan mempercepat penyembuhan lesi akne. Dan pada pengobatan secara sistemik untuk menekan aktivitas mikroba, menekan reaksi radang, menekan produksi sebum, dan mempengaruhi keseimbangan hormon. Ada beberapa bahan alam yang bisa digunakan untuk pengobatan jerawat. Di antaranya adalah kunyit, mentimun, bawang putih, dan lidah buaya. Sekian penjelasan mengenai kulit dan jerawat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.